mobil, apa lagi? lagi rumah. Wah, rumah kayaknya emang udah curhatan ya, memang udah dapat semua ya. Iya. Tinggal di rumah lagi ya, yang untuk ditunggu dapat ya. Iya. Oke, Pak Bro, jujur, kalau masalah janjian kita nggak janjian, Enggak jadi. ya kan? Baju merah ini kalau saya sih melambangkan kita di bulan Agustus, Iya. karena ini adalah bulan kemerdekaan kita, 17 Agustus nanti, ya kan? Makanya saya juga berantusias, semangat sekali, apalagi Bro Asgar bisa hadir di tengah-tengah kita untuk nanti berbagi juga gitu loh. Iya. Nah, kalau yang tadi mau dibahas apa maksudnya dari makna merah putih ini sendiri itu gimana Bro Asgar? Jadi saya mengajak teman-teman live streaming di sini semuanya, Tulis. ya, Oke. bahwa arti kemerdekaan itu jangan hanya disebut saja, Oke. tapi harus dijiwai. Yang pertama yang harus dijiwai itu adalah semboyan atau slogan Presiden pertama kita, Soekarno, ya. Iya. Pak Bro, sorry, Pak, agak itu lagi Pak Bro, biar suaranya makin cetar, ditarik lagi, tak bantu lah ya. Nah, Yang menyebutkan, Oke. ya, yang menyebutkan bahwa bermimpilah setinggi langit, ya, setidaknya engkau akan jatuh di antara bintang. Nush. Jadi impian itu gratis, ya. Ya. Tidak harus membayar, bermimpilah setinggi langit. Minimal kalau di PT Cakap Blesti, samakan semuanya. Mimpi Anda menciptakan 5 kron di bawah Anda. Wow. Jangan mimpi Anda menciptakan bonus sepeda motor. Kalau mimpi Anda menciptakan bonus sepeda motor, tentunya slogan Soekarno itu akan dirubah. Dia akan mengatakan seperti ini, bermimpilah ya setinggi plafon. Setidaknya Anda akan jatuh di antara lemari atau kasur. Tapi benar loh, itu benar kesempatan memang ya. Karena slogannya bermimpilah setinggi langit, Iya. setidaknya Anda akan jatuh di antara bintang. Iya. Bermimpilah menciptakan 5 crown direktur di bawah Anda. Setidaknya minimalnya Anda akan menjadi crown direktur. Wah, keren banget. Aduh, ini aja udah pembuka udah begini Iya. gitu loh. Mantep banget ya kalau emang ini orang pas banget. Bro Asgar gitu loh. Mungkin sebagian ada yang belum kenal mungkin Iya. ya, karena di sini ini FB Live jujur kita itu adalah untuk merangsang, untuk melatih juga atau membagikan atau sharingkan untuk khususnya mengajak orang-orang yang non-member, bro. Iya, Jadi iya. mungkin Bro Asgar bisa kenalkan siapa sebelum nanti kita akan bahas mengenai apa yang kita bahas hari ini untuk bisa mendapatkan bonus besar di Cakap gitu Siap. ya. Ya. Silakan Bro Asgar. Oke, buat teman-teman yang mungkin ada pendatang baru di sini, ya perkenalkan nama lengkap saya Bagja Asgar ya. Oke. Cuman di Blesti saya lebih ngetopnya dipanggil Asgar saja. Asgar, oke. Nah, kebetulan kalau melihat wajah saya, ya saya juga pandai berbahasa Batak, bernyanyi Batak. Marga saya Siregar ya. Tapi Siregar itu bukan berarti dari Tapanuli ya, tapi sisa remaja Garut. Sisa remaja Garut. Remaja Garut. Aduh, ada aja. Oke, keren tapi boleh. Dulu saya saya berasal dari Garut, tinggal di Karawang. Sebelum di PT Cakap Blesti ini terus terang saya pernah di 11 multi level sebelumnya, ya. Oke. Dan sekarang sudah tidak mengakhiri petualangan ke sana kemari, udah parkir di Blesti aja sampai sekarang. Dan alhamdulillah ya, 1.000 di PT Cakap, bonus rumah tinggal sedikit lagi bro ya. Wis, bonus rumah tinggal sedikit lagi. Oke, mantap perkenalannya. Nah, ini Ya. kita langsung nyambung dulu deh gitu. Ya. Kalau tadi saya kutip sudah 11 multi level marketing ya yang Ya, dijalankan. betul. Nah, berarti kalau dilihat dari pengalaman MLM ini, Bro Asgar ini adalah pindah sana, pindah sini. Sebentar nih biar suaranya pas ya, jelas nggak Oke sebentar lah. buka dulu ya. Lebih ganteng kalau kayak gitu Iya. juga, gak kalah ininya kok aman ya. Jadi kembali ke ibaratnya MLM sering pindah-pindah gitu ya kan. Iya. Nah, Bro Asgar berarti sebetulnya ini juga udah pengalamannya banyak banget ya kan. Yang terburuk juga mungkin kalau pindah-pindah biasanya orang itu dianggap sudah melakukan kayak penipuan. Iya. Karena tidak bisa memberikan kepastian. Nah, apakah pernah mengalami sehingga bisa menceritakan nggak dari pengalaman yang hidup Bro Asgar ini dengan pindah Iya. ini seperti apa? Gitu, ya kan? Dunia multi level ini mulai saya tekuni tahun 96 ya. Tahun 96 sampai sekarang kurang lebih berapa tahun ya? 20. Berarti ya sekarang 24 tahun. Nah, Betul. 24 tahun saya jalankan. Yang tidak perlu saya sebutkan pernah bergabung di multi level lama, mana hanya di multi level yang sebelumnya itu adalah
jadi pelajaran yang sangat berharga untuk saya. Dimana dulu saya juga pernah terbawa emosi ya, terbawa penyakit serakah. Bagaimana menciptakan penghasilan secepat mungkin, sekalipun menghalalkan bagaimana cara ya. Jadi terakhir dulu sebelum di Blesti, terus terang saya pernah bergabung di sebuah multi level besar di Indonesia. Hanya waktu itu saya menciptakan atau membuat sistem dalam sistem, tapi masih berinduk ke multi level tersebut. Sistem dalam sistem, Iya. tapi nggak bikin sistem sendiri nih. Dibikin sistem sendiri di luar sistem perusahaan. Tapi produknya masih pakai perusahaan itu. Jadi menggandakan lah ya kalau sistemnya ya. Akhirnya saya kecium ya sama lawyer, sama presiden direktur. Akhirnya saya ditegur, bahkan saya di-cut. Nah, dengan di-cut atau diberhentikan tersebut, saya punya dendam waktu itu. Dendamnya bagaimana? Lihat, nanti saya akan membuat multi level sendiri. Akhirnya saya berinisiatif menjadi owner, cari IT, cari produk, cari orang pinter hitung-hitungan. Yang penting rumusnya, karena saya punya dendam terhadap perusahaan yang pernah saya bergabung di multi level tersebut, saya menghalalkan berbagai mana cara. Artinya saya membuat sistem semudah mungkin. Artinya bagaimana caranya membuat orang itu tertarik terhadap multi level saya. Karena misi saya adalah bukan untuk menyukseskan mereka. Misi saya adalah bagaimana caranya merekrut orang-orang yang pernah bergabung di perusahaan tersebut dibawa ke perusahaan baru yang saya buat. Berarti niatnya udah jelek ya? Iya. Jahat ya kalaupun dilihat gitu ya. Akibatnya apa? Waktu itu saya membuat sistem dalam sistem binary system, di mana setiap member itu saya arahkan untuk mengajak atau merekrut 3HU, 5HU, 7HU, atau 13HU ya. Pada saat itu pendaftarannya 2,5 juta per orang. Ada yang pasang 7 titik, ada yang 13 titik. Tapi karena waktu itu maaf legalitasnya tidak saya penuhi terlebih dahulu, terutama di BP POM-nya ya. Kemudian saya juga tidak melihat bagaimana dampaknya efek sistem ini ke depannya. Waktu itu saya berprinsip yang penting member-member di perusahaan saya sebelumnya tertarik dengan ke perusahaan saya. Maka apa yang terjadi? Kurang lebih 9 bulan saja berjalan. Apa yang terjadi? Ya sebenarnya saya malu sih mengatakannya. Saya waktu itu dibohongi sama member-member dari Indramayu. Katanya di Indramayu ada yang ingin paham, ingin tahu sistemnya. Saya datang ke sana. Ternyata saya datang ke sana hanya untuk dicekal dan dimasukin ke penjara. Ya. Dijebak berarti. Iya. Saya masuk ke polsek. Saya nginep 3 malam di Polsek Bener Indramayu. Jadi teman-teman sekalian ya, apa hemat saya dari cerita saya tadi? Tolonglah kalau ingin menekuni sebuah multi level, jangan tergoda iming-iming ya. Mudah ini bonusnya gede itu semuanya itu hanya tipuan belaka. Artinya apalagi dibawa oleh seseorang yang tadinya berasal dari perusahaan yang sama. Betul. Dibawa oleh seseorang. Nah itu misinya itu bukan hanya untuk mensukseskan Anda. Misinya itu adalah untuk merekrut Anda supaya masuk ke perusahaannya. Ini saya katakan bercermin dari kejadian saya sendiri. Mohon minta untuk tidak terjadi terhadap Anda. Dan dari situ saya masih ingat pada saat saya nginep di Bener Polsek ya. Pada saat jam 2:30 pagi saya tidur di atas tembok yang tanpa kasur, tanpa tikar. Ada tikus masuk ke celana saya sampai loncat. Saya bertanya, kenapa tikus ini kok nggak mau keluar dari celana saya? Mungkin jawabannya karena dia ketemu temannya. Dari situ teman-teman, saya berjanji saya tidak akan lari lagi ke multi level. Stop multi level sampai di sini saja. Akhirnya saya kembali ke perusahaan saya dulu tempat bekerja. Dan alhamdulillah ya, saya mendapatkan posisi yang luar biasa sebagai seorang instruktur dengan income pada tahun 2012 kurang lebih 10 juta, dan saya menutup diri terhadap namanya multi level apapun. Stop dulu di situ ya. Berarti kalau pada saat awal tadi cerita motifnya adalah membalas dendam. Niatnya berarti sudah tidak baik. Ya kan? Tidak bagus, maka apa sesuatu kita tanam, maka itu akan kita tuai. Setuju ya bro ya?
karena kalau saya lihat dari bicaranya tadi, pengalaman itu adalah yang penting saya udah sakit hati, yang penting adalah bagaimana bisa menarik semua orang, tidak peduli itu untung atau rugi buat orang, yang penting mereka masuk di saya. Tapi akhirnya apa? Ya dirimu ketumbang sendiri. Ya istilahnya memang betul, kalau memberikan sesuatu itu dipastikan juga kalau bisa dilihat asal usul dulu perusahaan itu dari mana ya, kalau dilihat. Dulu saya menamakan PT saya itu M2B ya. M2B apa tuh bro? M2B ya. Dimana judulnya itu Mitra Makmur Bersama. Mitra Makmur Bersama, alias ditipu-tipu bersama mungkin ya. Tapi seiring jalannya waktu selama 9 bulan tepat sekali M2B saya akhirnya mitra mati bersama. Dan bisa pas umur 9 bulan ya, kayak dalam kandungan aja. Tapi memang cuma bertahan 9 bulan. Setelah itu mengakibatkan ya Anda harus bertanggung jawab. Gitu Apa ya. yang terjadi? Sekarang ini saya merasa beban dosa kepada mereka yang ditarik di perusahaan MLM sebelumnya, ditarik ke saya dengan emosi. Yang penting mereka ikut multi level saya. Masuk. Ya, akhirnya sekarang kasihan sekali ya. Tetapi alhamdulillah ya, saya balas dendam kepada mereka, diajak semua menjadi member Blesti. Dan selain sepeda motor, tur wisata, jutaan rupiah, seolah-olah saya terbayar hutang saya kepada mereka sekarang. Keren banget gitu loh. Nah, tadi kan kejadian pas udah pada saat di Bui lah, istilahnya di penjara 3 malam tadi yang bersama tikus, karena saat temenan sama tikus sebelumnya ya. Habis itu nutup diri dan bekerja layaknya normal orang di perusahaan gitu ya. Itu berapa lama Bro Asgar sampai proses itu? Ibaratnya trauma atau ada rasa takut bersalah sehingga tidak ingin membawa orang terjebak lagi? Jadi seperti yang biasa diceritakan di testimoni saya, bahwa karena mata saya terlalu lama di komputer, otak saya terlalu sering dipakai berpikir bagaimana membuat modul pelajaran untuk mahasiswa saya. Karena kalau di kuliahan saya ini dulu ya seperti dosen lah ya, tapi kalau di perusahaan saya sebagai seorang instruktur, di mana saya punya kendala kalau buang air kecil pagi-pagi bro, suka pusing kepala, tidak tahan merasakan sakit, suka sering pingsan di kamar mandi. Ya, saya periksakan diri ke dokter sampai otak saya di CT scan. CT scan itu difoto, ketemulah penyakitnya namanya pengapuran otak dan harus dioperasi. Nah, dari situ saya hanya berdoa, berharap sama Tuhan, ya Allah tunjukkan obat apa untuk saya. Kenapa? Karena kalau saya dengar dari orang-orang, kalau saya seandainya jadi dioperasi, itu jarang sekali yang normal. Ada yang matanya jileng, ngomongnya tidak benar karena urat saraf yang diputus ya. Akhirnya pada saat saya sampai ke rumah, mendatanglah 2 orang tamu, mantan downline di MLM. Saya sebelumnya, karena saya tahu orang ini mau ngajak MLM, maka saya tidak menemuinya. Bahkan saya menghindarinya. Terus terang, dia datang jam 4:30 sore. Saya malah pergi saat itu jalan-jalan di Plaza di Cikampek, pulang maghrib, tamunya masih ada. Saya pergi lagi ke mall, pulang jam 8, tamunya masih ada. Karena saya sudah trauma, saya sudah benci terhadap namanya multi level. Ya, tapi pada saat saya temui jam 8 malam, si tamu saya itu mengatakan, Pak Asgar, coba minum teh ini, mungkin pengapuran otaknya bisa sembuh. Ya, saya waktu itu terus terang bergabung menjadi member Blesti, tujuan saya 2. Yang pertama adalah ingin mengusir tamu yang dari jam 4:30 sampai jam 8 nggak pulang-pulang. Berarti tetap bertahan nih ya? Iya, tetap niat saya tidak mau mengerjakan MLM ya. Tapi karena si tamunya itu nggak pulang-pulang, akhirnya saya usir dengan saya pura-pura daftar menjadi anggota. Waktu itu saya mendaftar paket basic ya kalau yang sekarang. Yang 300.000 cuma dapat 1 botol. Dan saya bergabung yang kedua adalah mudah-mudahan teh ini bermanfaat dan saya membelinya tidak harga konsumen. Saya ingin beli harga murah. Udah 2 aja, tidak ada niatan sedikit pun mau mengerjakan bisnisnya. Alhamdulillah ya, seiring berjalannya waktu saya seduh tehnya dengan secara benar, lalu minum 5-10 gelas sehari ya. Alhamdulillah atas
begitu yakinkah dengan produk Blesti ini dan bergabung di Cakap? Bahkan saya melihat bahwa 11 itu kan nggak sedikit, banyak ya. Dan Anda berani berkomitmen untuk full hard di sini. Bahkan kalau dari yang Anda bisa tadi saya tangkap adalah dengan sepenuh hati bahwa Anda akan yakin untuk menjalankan seperti ini. Apakah betul-betul Anda yakin bahwa ini adalah produk MLM terakhir buat Anda, Bro Asgar? Salah satu multi level itu akan berkembang atau tidak ke depannya. Salah satu yang saya lihat adalah dari produknya. Jadi kalau ada teman-teman ya apa namanya di sini, pengunjung ya? Pengunjung. Nah, customer lah. Bukan yang hadir di. Oh, ini adalah ini atau itu peserta FB Live. Ya. Akun netizen ya. Ya, boleh. Netizen lah, bahasa gaulnya netizen. Tapi netizen yang positif kalau Cakap. Yang hadir di sini. Yang hadir. Ada yang bertanya, Pak, bagaimana caranya menaklukkan seseorang yang biasanya bermain di multi level supaya dia bisa mau melihat Cakap Blesti? Maka jawaban saya adalah biarkan produk yang berbicara. Salah satunya saya sendiri tidak akan melirik PT Cakap Blesti ini karena waktu itu berprinsip multi level dimanapun sama saja. Tapi karena produknya yang berbicara, akhirnya saya mau mengakui. Kalau boleh saya cerita, Bro, ya. Boleh banget. Kriteria apa saja yang saya pilih untuk menekuni sebuah multi level, ya. Boleh banget. Waktu itu saya melihat yang pertama paling utama adalah legalitasnya. Kita rangkum dulu. Berarti tadi saya udah bahas mengenai perusahaan itu, lihat dulu asal usul di belakangnya dulu kan. Boleh. Berarti harus dilihat adalah legalitas itu perusahaan itu sendiri. Berarti Bro lihat legalitas di sini luar biasa. Legalitas dulu ya. Legalitas yang pertama. Legalitas dilihat, siupnya ada ya. Kemudian dari sisi produknya BP POM, sertifikat halal sudah lengkap. Nah, itu baru legalitas yang pertama itu masuk. Iya, jadi setidaknya perusahaan ini bukan perusahaan bodong-bodong. Betul. Jadi bukan asal kayak tadi yang nafsu. Yang penting narik orang, tapi legalitas dan surat menyurat nggak diurus. Betul. Akibatnya, ibaratnya ini produk nggak ada jaminan, betul nggak? Nah ini kalau ini berarti legalitas siupnya ada dan dilihat dari BP POM juga semua berarti yang sebelum produk ini berjalan semua surat menyuratnya dan itu pun juga resmi gitu ya. Berarti yang kedua apa tuh? Kalau pilihan saya yang kedua, saya harus bergabung di multi level murni. Bergabung di level multi level murni. Kenapa saya katakan saya harus di multi level murni? Karena dari 11 multi level yang pernah saya tekuni, di antaranya ada beberapa yang sistem binary. Nah, jadi bukan saya sebagai owner, saya sebagai member di sana. Rata-rata itu hanya bisnis sesaat. Ya, paling berjalan 2 tahun, paling lama 5 tahun. Bertahannya ya? Bertahannya. Karena di binary itu hanya mengandalkan pada perekrutan, akhirnya tidak ada yang berjalan lama tuh. Pertanyaan saya, untuk apa saya mengakhiri petualangan saya kalau seandainya saya harus bergabung di multi level binary yang hanya sesaat? Nah, kalau para motivator atau buku atau Robert Kiyosaki mengatakan bahwa di network marketing itu ada passive income, itu hanya ada di multi level murni. Anda tahu tidak alasannya? Nah, coba mungkin biar gambaran dulu gimana sih sebetulnya multi level murni itu seperti apa, Bro Asgar? Karena mungkin sebagian yang ada yang sudah paham, ada juga mungkin belum. Ini salah satu juga ilmu lagi nih untuk kita belajar siang-siang ini gitu loh. Kenapa saya inginnya itu harus ada di multi level murni? Karena kalau di multi level murni kita mendapatkan income, kita mendapatkan bonus itu berdasarkan omset. Bukan berdasarkan berapa orang yang direkrut. Sementara kalau kita menekuni sebuah multi level yang mengandalkan hanya pada perekrutan semata, ya, karena bahasanya di sana kalau di binary enak, tidak ada tutup poin. Bagi orang yang tidak mengerti, tidak ada tutup poin itu adalah sebuah peluang bagi dia yang tidak mengerti. Tapi bagi seorang networker, sesungguhnya kalau tidak ada tutup poin itu satu hal yang merugikan. Kenapa? Karena namanya perekrutan pasti orang ada lelahnya. Namanya perekrutan pasti orang ada jenuhnya, ada traumanya. Maka pada saat perekrutan berhenti atau berkurang, biasanya perusahaan mengalami defisit. Nah, pengertian defisit ini, perusahaan tetap harus membayar kontrak kantor, membayar karyawan. Kalau income tidak ada, makanya hal yang wajar kalau hanya 5 tahun saja perusahaan itu tidak ada.
Tapi kalau multi level murni, income kita ditentukan oleh omset. Jadi di multi level murni itu ada namanya tutup poin. Jadi sekalipun perekrutan loyo atau terhenti, tapi income kita akan terus, sehingga pasif income itu akan hanya ada di multi level murni. Betul, Bukan di binary system. Iya, jadi bukan hanya sekedar rekrut terus tapi tidak ada istilahnya kegiatan aktivitas untuk istilahnya untuk tadi tupo gitu loh. Karena kalau saya bilang tupo itu sebenarnya adalah kerjanya kita gitu loh, untuk dalam ada perputaran istilahnya rayuan yang biasa mereka katakan di binary ataupun money game. Yang pertama, rayuannya adalah Anda tinggal duduk manis ya, nanti bonus berjalan. Itu rayuan sesat. Kemudian yang kedua, Anda tidak perlu tutup poin di sini ya, cukup ngajak orang saja gitu kan. Nah, yang ketiga, Anda bergabung duluan, itu pasti Anda duluan ada hasil. Nah, itu salah satu yang didengung-dengungkannya di binary ataupun money game. Bedanya dengan di multi level murni, ini sakral adil ya. Kalau dalam agama saya al-ujratu biqadril mas'ab. Mohon maaf, berat nih gitu. Saya adalah dari Garut ya. Jangan macam-macam. Maksudnya apa nih Pak, dari Garut dan macam ilmunya dalam. Bisa di mana di dalam ayat tersebut dikatakan upah seseorang harus dibayar sesuai dengan nilai kerja. Bukan berarti dia yang duluan join, dia duluan sukses. Di sini adalah dia yang bekerja, dialah yang akan mendapatkan hasil yang lebih besar. Ya, kalau Anda yang sebagai seorang muslim ya, tolong percaya terhadap ayat ini. Jangan tergiur dengan bisnis binary. Banyak rayuan menyesatkan, itu semua hanya iming-iming. Dan kalau boleh saya bicara begini, saya berbicara fakta, bukan dari buku yang saya baca, bukan dari teori yang saya pelajari, tapi experience is the best teacher. 24 tahun waktu bukan waktu yang sebentar untuk mempelajari bagaimana multi level yang benar ya, dan yang kurang benar atau yang akan menyesatkan. Jadi mohon dengan sangat dengan teman-teman yang netizen, yang pengunjung di sini, peserta di sini, jangan tergiur oleh orang-orang di luar sana ya, yang menawarkan ribuan kemudahan, padahal itu adalah ribuan menyesatkan. Setuju. Jadi banyak, ibaratnya saya dengar juga Pak, di binary itu posisi selalu ditawarkan di atas. Di atas terus, nggak usah khawatir dimanapun pada saat kita rekrut. Itu adalah sistem networker, adalah dia dalamnya ada upline, ada downline. Tapi kalau posisi taruh di atas terus, yang bawahnya nggak ngapa-ngapain, itu sama aja kayak pemberian harapan palsu ya, PHP. Ya kan, karena sudah tidak ada yang pasti yang kita bisa dapatkan. Yang ada ya tadi hanya rekrut, tapi habis itu ya kayak tadi mungkin berdasarkan pengalaman Bapak, udah dapat banyak, udah dapat terus kabur gitu. Tapi tidak ada rasa unsur tanggung jawab kita untuk mengayomi lagi atau mempedulikan mereka lagi. Nah, itu yang menjadi hal ini. Jadi orang tuh sebetulnya, kalau MLM itu sebetulnya baik ya Pak, betul ya? Tapi oknumnya yang kebanyakan yang tidak baik dalam melakukan kecurangan. Oknumnya yang banyak ya itu karena nafsu itu, karena sesuatu hal yang diniati yang tidak bagus, kayak saya dulu. Betul. Nah, niat saya itu bukan untuk mensukseskan mereka, tapi untuk merekrut orang-orang yang dari perusahaan saya sebelumnya supaya masuk di multi level saya. Ya akhirnya bangkar, tidak langgeng. Kenapa? Karena niat awalnya sudah kurang bagus. Oke, Pak Asgar, kita kasih dulu sapa-sapa. Siapa tahu ada yang mau bertanya sambil kita ngecakap-cakap lagi atau ngisi dulu nih amunisi kita dulu. Ayo Pak Asgar, kita sapa-sapa lagi dulu. Ini udah mulai banyak loh Bro Asgar, karena hari ini adalah spesial. Itu udah langsung banyak, kurang lebih 30-an lebih tadi. Kita ada seperti biasa. Ada kayaknya kenal nih Bapak nih, Lilis Rukmini. Itu kalau bahasa saya panggil dia Ibu Nasi Kucrit. Ibu Nasi Kucrit, oke. Karena dia panggil saya Bapak Nakusri. Bapak Nakusri. Bapaknya sih. Bapaknya sih. Kemudian ada Bu Nona, apa kabar Bu Nona? Medan selalu setia hadir, terima kasih. Ada Bu NL Puriheri di sini. Ada Teta Hasna Padang juga ya. Ada Basuwo Kiniko. Oke, ada Bu Gunarti. Kemudian ada Bu Nusulam gitu ya. Oke, kemudian apa lagi ya?
ada lagi Nyoman ya, kemudian ada siapa, Kasmawati Padang juga, banyak juga dari Sumatera Barat ya, ada Bu Mimin, ada siapa lagi ini, ada Bu Yanti, ada Bu Mimin ya, halo Bu Mimin, sampai ketemu tanggal 14 nanti di Bandung. Oke, kita kasih juga pertanyaan kalau memang Bapak Ibu ada yang ingin menanyakan langsung kepada Bro Asgar mengenai Blesti ataupun apapun itu cerita tentang pengalaman beliau, silakan, karena nanti kita akan bahas mengenai bagaimana dia bisa mendapatkan bonus besar. Kita sambung dulu Bro Asgar ya. Ya, jangan lupa ya teman-teman pengunjung untuk share juga ya. Iya betul. Ini ke rekanan. Nah jadi gini Bro, kalau untuk himbauan di dunia MLM ke teman-teman terutama supaya tidak terjebak ke binari, saran dari Bro Asgar seperti apa sih gitu loh, ya kan? Yang harus dipahami terlebih dahulu adalah bisnis yang barokah. Bisnis yang barokah, bisnis yang berkah ya. Akan awet, ya. Yang akan passive income. Jangan bisnis yang diawali dengan nafsu. Oke. Ya, kenapa? Karena kepada prinsip tadi, harus yang hasil didapat harus dengan kerja keras. Kalau ada rayuan hasil didapat dengan cara diam, dengan cara duduk manis, dengan cara orang yang duluan gabung, itu pasti akan sesat di tengah jalan. Akan sesat ya. Mau gimana pun mungkin awalnya kelihatan besar, betul, tapi akan pada titiknya dia akan sesat pasti ya. Betul. Dan itu akan timbul penyesalan ya. Akan berhenti di tengah jalan. Maka dari itu teman-teman, seperti kembali kepada saya tadi, ya arahan saya untuk menekuni sebuah multi level baru yang pertama tuh yang disebutkan, harus yang legalitasnya. Yang kedua yang produknya yang berbicara. Produknya yang bicara. Produknya yang berbicara. Yang ketiga harus yang punya support sistemnya. Atau kurikulum trainingnya. Ada tidak di perusahaan tersebut. Harus dilihat dulu jadi juga ya asal usulnya tadi ya. Iya, betul. Kemudian berikutnya dari people-nya. Orang-orang yang ada di dalamnya ya. Manajemennya, direksinya sudah berpengalaman atau belum, itu juga harus dilihat. Betul. Karena tadi adalah company ya, kemudian place, tempat. Jadi usahakan untuk mengembangkan usaha networknya itu supaya stokisnya itu sudah tersedia di mana-mana di seluruh Indonesia untuk place-nya. Ya, berikutnya adalah produk. P berikutnya adalah people. Orang-orangnya, dan P-nya yang terakhir adalah plan atau sistemnya. PT Cakap ini menggunakan sistem akumulasi tanpa batas waktu. Mantap. Sehingga siapapun namanya motor, mobil, rumah itu pasti. Yang penting orangnya tidak berhenti. Kalau bahasa Sundanya tului rumusnya, ya. Jangan berhenti ya. Pasti Anda akan sampai di tujuan Anda. Yang pasti akan didapatkan ya. 5P yang harus dilihat bagi teman-teman kalau mau menekuni sebuah multi level. Dan yang terakhir, ini yang paling penting, bergabunglah di perusahaan yang sudah menjadi Asosiasi Penjual Langsung Indonesia. Berarti APLI ya? APLI. Secara resmi. Ya, bukan yang lain ya. Bukan yang. Dan itu internasional ya, Bro ya? Iya, karena APLI ini sudah ada dalam naungan The World Federation Direct Selling. Jadi memang terdaftar ya istilahnya. Tenang kita ya. Karena sudah ada panduannya. Bukan yang lain ya, hanya APLI, APLI. APLI, bukan yang AP yang lain ya. Itu malah justru nanti saya tidak boleh menyebutnya. Jangan, nanti takutnya malah berbahaya. Dan itu ngejebak orang gitu. Kita tidak perlu jelek-jelekan siapapun, karena kita bisa menghimbau aja supaya teman-teman ataupun yang belum bergabung di MLM tidak salah langkah, tidak terjebak. Karena tadi kan Bro Asgar sudah jelaskan 5P tadi yang harus betul-betul ditekuni gitu ya. Oke, menarik. Ulangi ya teman-teman. Produk. Tahan dulu, produk. Place kedua. Ketiga. People. Plan. Yang kelima. 4 berarti. Iya itu produk. People, place, plan. Berarti 4 untuk yang dilakukan itu sistemnya juga harus dilihat ya. Dan istilahnya tadi di salah satu untuk keresmian itu di anggota APLI-nya juga dipastikan. Gitu. Ini kan kalau dilihat nih ya, kita coba nanti tadi sudah dibahas ya kan, Bro.
gak usah malu lah gitu loh. Kalau dilihat kenapa kita undang, bonusmu ini kan ya bukan sombong sih, tapi alhamdulillah ya besar dan makin naik. Dan kalau saya lihat Bro Asgar ini, kebanyakan orang PPKM itu justru malah takut keluar, ya kan, takut keluar, kemudian ya entahlah BCA atau tidak. Makanya kita kasih seperti ini sebetulnya bukan berarti kita tidak melakukan sesuatu. FB Live ini adalah salah satu menunjang kita bergerak di sini dan kita bisa memberikan informasi. Makanya edukasi kita di sini FB Live adalah mereka mencoba lakukan sama, bro, sebetulnya. Habis ini Bro Asgar janji ya selain Zoom juga bikin FB Live ya. Jadi apapun boleh, nggak mesti harus TikTok begini. Silahkan menceritakan mengenai Blesti ataupun cerita-cerita yang untuk mengenai saat ini kondisi COVID itu bisa. Nah, apa sih himbauan Bro Asgar atau apa sih kiat-kiat yang dilakukan selama PPKM? Dan ini saya lihat Bro Asgar tuh gerak, kadang-kadang lagi di Mamempek. Harusnya kan ke Mamempek ya hari ini, cuman karena saya booking akhirnya nggak jadi dari schedule. Nah itu pindah ke sana, pindah ke sini. Nah itu yang salah satu. Gimana sih, itu udah pasti kalau memang dapat bonus besar ya, kegiatan kalau saya lihat melakukan kegiatan terus menerus. Prinsip dalam diri saya ini ya salah satunya menikmati pekerjaan, kita harus mencintai pekerjaan itu. Menarik. Terus terang sih kalau saya justru kalau di rumah biasanya suka terjadi demam, batuk, panas. Itu kalau di rumah, tapi kalau selama terus-terusan belusukan, kunjungi member ke sana kemari, badan saya ini kok sehat ya. Nah, selalu sehat. Jadi dalam prinsip saya mencintai pekerjaan ini sudah dijadikan sebagai hobi, bukan sebagai beban. Dan ingat kata Gubernur Jawa Barat ya, Ridwan Kamil, bahwa pekerjaan yang paling enak, yang paling indah itu apabila hobi yang dibayar besar. Hobi yang dibayar besar, bukan hanya dibayar. Jadi kalau nggak ada kegiatan malah justru sakit ya. Betul. Dan itu salah satu aktivitas yang menunjang memang sampai saat ini Bro Asgar bisa berkembang jauh lebih besar lagi. Betul. Gitu loh. Nah Bro, kita lihat dulu, ini ada pertanyaan. Ya, dari tadi saya lihat ada pertanyaan, dari Ibu ML Puri, ya kan, Heavy. Bagaimana cara untuk mengendalikan kepercayaan orang? Jadi setuju, banyak yang ditanyakan orang itu hilang kepercayaan karena dianggap udahlah saya nggak mau lagi. Contoh Bro Asgar pernah mengalami, ya kan, sehingga nah bisa ngembalikan itu. Selain tadi sisi produk yang bicara, betul, saya setuju sekali, karena apapun yang kita lakukan kalau produk sudah bicara mereka tidak akan bisa berkutik lagi. Nah gimana sih supaya orang itu yakin untuk dicontoh nih? Mungkin ada sebagian dari kita sempet mau coba-coba juga, biasa manusia bro, ingin cepet dapet, udah gitu udah tuh ngilang. Mungkin ganti produk kah, mungkin coba lain yang pintu lain kah. Nah mungkin ini salah satu ngembalikan kepercayaan mereka itu seperti gimana sih Bro Asgar? Ini dari Bu Puri kita jawab. Salah satu supaya orang yang mungkin pernah kita kecewakan kembali kepercaya terhadap kita, ya kembali kepada tadi. Kita menekuni perusahaannya, jangan perusahaan abal-abal. Karena kalau kita salah memilih perusahaan, berarti akan memberikan kekecewaan yang kedua. Ya, makanya lihat tadi legalitasnya segala macam, terutama 4P tadi. Kalau supaya Anda mengajak dia itu tidak kekecewaan yang berikutnya. Kemudian yang kedua, untuk mengembalikan kepercayaannya itu, cobalah kita berusaha ketemu dia atau berbicara kepada dia, tapi berbicaranya jangan pakai mulut, tapi dengan hati. Hati apa? Hati yang ikhlas. Bukan ikhlas untuk mensukseskan saya, tapi ikhlas untuk 100% mensukseskan dia. Karena di multi level itu mau tidak mau suksesnya kita itu dengan mensukseskan orang lain. Tujuan saya bergabung dengan Blesti itu pun yang kedua, salah satu tujuannya adalah mau bayar hutang. Hutang apa? Bukan karena saya punya hutang uang. Hutang karena saya pernah mengecewakan mereka, diajak di Banari lah, diajak di money game lah, diajak di investasi dan lain sebagainya. Justru saya kembali ke PT Cakap dengan sistem akumulasi poin seperti ini, saya mau bayar hutang moral kepada dia. Bicara dengan hati, insya Allah kepercayaan itu pun akan kita dapat. Iya betul, jadi ibaratnya dari hati ke hati dia, ya karena orang itu akan
dijelaskan kenapa. Semua orang tuh pasti pernah berbuat salah juga ya bro ya. Betul. Bukan berarti karena manusia itu tidak ada yang sempurna sebetulnya bro. Jadi mereka pada saat mungkin karena kebanyakan orang adalah tidak kuat menahan konsistennya atau komitmennya, sehingga mereka mencoba, ada ibaratnya rumput tetangga lebih hijau, tapi terkadang masuk ke rumput yang hijau itu malah terjebak ya kan. Nah jadi dari situ hilang kepercayaan, tapi dengan adanya kita coba bicara hati ke hati, itu akan bisa mengembalikan dengan kitanya bernaung di perusahaan yang benar, bernaung dengan perusahaan yang benar. Karena kalau Anda mau bayar hutang lalu Anda salah memilih perusahaan, ya perusahaan yang tidak masuk dalam kriteria tadi, tidak gabung APLI, ya produknya abal-abal, maka Anda akan membuat kesalahan yang kesekian kalinya, maka orang tidak akan percaya lagi terhadap Anda. Iya, oke. Ada juga nih bro, pertanyaan lagi nih, ya kan dari Riani Ahmad Ririn. Hadir bos, wah luar biasa. Oke, hadir bro, mungkin ya, mau tanya, bagaimana caranya menyikapi orang apabila menawarkan ditambah menjelaskan tentang Besti, tapi selagi orang yang saya jelaskan, tapi temannya mengompori, lah saya udah pernah beli teh ini tapi nggak ada rasa, nggak ngerasain ibaratnya anggap penyakitnya, tapi malah sakit lambung. Saya mohon jawabannya. Ini sih sebetulnya kalau dilihat adalah orang dia coba menawarkan teh Besti, tapi justru orang yang ditawarkan ini dia bilang sudah pernah, malah nggak ada efek apa-apa, benefit apa-apa, ya istilahnya menjelekkan produk. Nah mungkin Bro Asgar bisa jawab sih gitu. Banyak sih memang ada kayak gini juga sih bro. Gitu. Sebenarnya ginilah ya, kalau mereka yang berpendapat seperti itu menurut saya sangat-sangat salah. Kenapa saya katakan salah? Siapapun yang minum teh hitam ini yang penting miliki 3 hal, ya, 3 hal. Yang pertama, percaya terhadap Tuhan, ya. Dimana kalau dia mau mengkonsumsi teh ini, teh hitam ini, Besti lah ya, kalau mungkin dia punya keluhan, punya apalah, silahkan minta kepada Sang Maha Penyembuh. Nah, sebelum minum Anda berdoa dulu, ya Allah, ya Tuhan, ya sembuhkanlah, tak katakan keluhannya apa, ya itu. Kenapa? Karena sugesti ini sangat penting. Salah satu contoh, ya, Bro Irfan sakit, datang ke Pak Ustadz, kata Pak Ustadz, Bro Irfan tolong beli air aqua, satu botol yang 600 ml, ya. Terus dia doain, tapi banyak orang sembuh. Kenapa hanya dengan air putih saja bisa sembuh? Karena ada sugesti, ada keyakinan bahwa Tuhan akan menyembuhkan. Nah, air putih saja itu sangat bermanfaat kalau ada doa di dalamnya. Apalagi teh yang mengandung antioksidan yang lengkap. Itu yang pertama. Yang kedua adalah cara penyeduhan yang benar. Ya. Salah satunya, kalau orang kesehatan menganjurkan untuk tidak air 100 derajat, harus 70 sampai 80, ikuti, ya. Harus air dulu yang masuk, tehnya belakangan, ikuti. Harus diminum selagi hangat, jangan nunggu dingin, ikuti. Maka itu yang kedua, tolong ikuti, ya. Berdoa, yakin terhadap Tuhan akan menyembuhkan Anda, cara penyeduhan yang benar, dan yang ketiga adalah rutin. Banyak orang yang mengkonsumsi teh hitam ini mengatakan tidak ada manfaatnya karena minum tidak sesuai aturan. Mungkin sehari cuma 1 kali, ya, mungkin seminggu lupa. Nah, dan saya simpulkan, bagi orang yang mengatakan teh hitam Besti ini tidak ada manfaat, itu adalah orang yang mau menjatuhkan, tidak mengikuti kriteria yang saya sebutkan tadi. Siapapun kalau mengikuti 3 kriteria tadi, itu yakin dan percaya akan ada manfaatnya. Ya, saya saja yang punya pengapuran otak, penyakit segitu beratnya loh, ya. Karena kalau dioperasi luar biasa, perlu dana berapa puluh juta. Tapi karena ada sugesti, yakin Tuhan akan menyembuhkan saya, ya sembuh, ya. Ya, kenapa? Karena apabila Tuhan sudah berkehendak, kun fayakun, apapun bisa terjadi. Maka jadilah. Maka dari itu doa itu teman-teman, ya, harus ada. Karena yang menyembuhkan bukan teh, sekali lagi. Ya. Lagi juga teh bukan obat ya Pak ya. Karena ada kandungannya aja, antioksidan, memperbaiki sel-sel darah kita juga gitu. Terima kasih Bro Asgar. Belum ada pertanyaan lagi. Nah, kita lanjut lagi ke sesi
Bro, sebetulnya dari kegiatan yang paling pas berdasarkan Bro Asgar pengalaman sehingga bonus bisa dapat. Apa sih yang Bro lakukan? Kan kalau saya dengar ini semakin kita banyak home party, home sharing, itu semakin banyak juga kita bisa mendapatkan suatu orang yang baru. Tapi ini secara offline ya. Secara online pun kita tetap bisa lakukan seperti ini ataupun melalui media sosial, Facebook kah, Instagram kah, WhatsApp kah, Telegram kah, banyak sebetulnya media yang kita bisa lakukan. Nah, pada saat seperti ini apa sih yang supaya nanti bisa dijelaskan bonus yang bisa didapat itu seperti apa gitu loh. Nah, yang dilakukan itu seperti apa sih yang kegiatan yang bisa dilakukan? Oke, saya baru upload di channel Asgar Motivation YouTube saya, di mana banyak member yang malas hadir ke Zoom meeting, malas untuk aktivitas. Saya tanya kenapa? Lah saya mau ngapain hadir Zoom meeting? Saya mau ngapain keluar? Wong downline saya nggak ada yang aktif. Kadang saya tersenyum kalau melihat orang berkata seperti itu. Aktifnya orang lain, aktifnya mitra-mitra kita, aktifkan dulu diri Anda. Ya. Kalau Andanya aktif, maka akan ketemu dua orang. Ada yang aktif, ada yang tidak aktif. Yang penting Andanya eksis terus, ya. Maka yang saya lakukan, ya, kenapa? Ya, terus terang sampai saat ini akumulasi bonus saya udah hampir 2,7 miliar, ya. 2,7 miliar selama bergabung ya, di sebenarnya Blesti, semua ya? member itu karena dia tidak menyadari saja bahwa bonus di PT Cakap Blesti ini besar. Kita jangan menghitung dari bonusnya saja lah, dari rewardnya saja. Rewardnya dulu, ya. Sepeda motor, 20 juta. 20 juta. Ya. Oke. Mobil 220 juta. 220. Rumah 750 juta. Udah hampir 900-an, itu 900 sampai 1 M 1 kurang. miliar kurang. Iya, 1 Ya. miliar kurang. Katakanlah Anda selama 10 tahun hanya mendapatkan reward itu saja tanpa bonus, ya. Ya. Maka 1 miliar dibagi 10 tahun, dibagi 12 bulan, maka jatuh per bulannya itu kurang lebih 8 juta. 8 juta. 8 juta loh. Itu di luar bonus. Di luar bonus. Di luar bonus, ya. Oke. Jadi dari rewardnya saja itu sudah pada saat Anda sign up, pada saat Anda tanda tangan jadi member, Anda sudah kegaji 8 juta. Itu baru dari rewardnya saja. Sekarang saya selama kurang lebih 10 tahun, ya bonus saya 2 miliar lebih. Berarti kehitungan kalau dari tambah reward kurang lebih 3 miliar, 3,5 miliar. Semua yang sudah didapat. Semuanya. Kalau secara diuangkan semua, Kalau ya. diuangkan semuanya, Wow. coba 3 miliar dibagi 10 tahun. Jatuh kira-kira berapa? Bisa ngitung nggak? Banyak itu pastinya. Berapa? Belum dihitung dari tour ke luar negeri. Iya, betul. Wah, ini Dan luar itu semuanya biasa. gratis, ya. Iya. Justru orang-orang yang berhenti di Blesti, orang-orang yang loyo di Blesti, orang-orang yang tidak mau aktivitas di Blesti, itu karena dia belum mengerti seperti apa belum bonus PT Cakap Blesti ini. Nah, Ya. Oke. menarik. Berarti belum paham apa yang bisa Ya. didapat dari bonus Cakap. Tolong teman-teman yang Oke. hadir di sini dipahami, ya. Itu tadi saya menghitung 8 juta per bulan itu baru dihitung dari reward saja loh. Itu belum bonus yang lain, Belum ya. dari bonus yang lain, Oke. belum dari tour, belum dari bonus bulan. Banyak komponen yang lain, ya. Apalagi ditambah dengan laba harian. Laba harian Wah, lagi. kalau itu jangan diomongin lah. Jangan diomongin. Kerjaannya busut sih. Laba harian Dan yang suka ngitung-ngitung laba. yang dari jualan, iya betul. Karena dari promo aja dia bisa dapat duit, Iya. gitu loh, ya kan. Nah, jadi sebenarnya kalau dari sisi bonus pun berarti Bro Asgar kalau dilihat udah 3 miliaran aja sampai Iya. dengan akumulasi sekarang. 3,5. 3,5 berarti rata-rata hampir kurang lebih 40 jutaan, ya. Coba lah, bisa dihitung nggak di otek-otek? Bisa lah kalau penelitian. Tapi rata-rata 40 3,5 miliar dibagi 10 tahun. Coba dibagi itu berapa, nanti kita akan bagi. Iya. Ya, tapi kalau kurang lebih bonusnya aja udah kelihatan, ya Iya, kan. iya. Nah, jadi Bro, kan di sini tadi Bro lihat ada masalah keempatnya adalah plan, sistem. Ya. Nah, berarti sistem itu kan panduan untuk orang bisa mendapatkan istilahnya bonus itu. Berarti apa yang kita dapatkan itu start plan, ya istilahnya. Iya. Sistemnya ada sistem yang jelas, kemudian itulah ada komponen-komponen bonus yang kita bisa dapat. Iya. Nah, dari segi ini Bro Asgar semuanya dapetin semua atau gimana? Bisa ceritain nggak teman-teman supaya jelas juga nih. Jadi pada saat
Gini loh, kebanyakan orang di cakap itu pada saat nanti akan berhubungan dengan closing statement Bro Asgar. Maksudnya pada saat mereka gabung itu sebetulnya mereka tuh nggak jelas arahnya kemana. Ya kan, dalam arti sekedar hanya menjalankan aja. Padahal kalau tadi Bro Asgar bisa lihat ya kan, tadi ada apa? Produk, ya kan, kemudian ada price, kemudian ada plan, ada people, kemudian ada plan yang terakhir kan, itu kan sebenarnya udah rangkap semua, udah jelas ya kan. Nah, bagaimana mereka supaya tahu di cakap ini, di blasting ini mereka bisa mendapatkan selain yang di luar tadi sudah disebut, untuk mendapatkan sama seperti Bro Asgar yang bisa dapatkan melalui si sistem tadi, yaitu Star Plan. Nah itu kayak gimana yang harus dicoba dibagikan kepada teman-teman di sini Bro Asgar? Oke. Arahan saya untuk Anda yang berposisi bintang 1, bintang 5, yang pertama, kalau bisa poin pribadi Anda ya di 100 poin. Kenapa? Karena di 100 poin ini ada tambahan bonus namanya Star Nasional. Kalau Anda bisa 100 poin, maka yang di bawahnya juga bisa mengikuti. Otomatis omsetnya juga akan besar jaringan di bawahnya. Maka ada tambahan bonus namanya bonus pengembangan jaringan. Nah ini penyempurnaan Star Plan kita. Kalau dulu ya pada saat awal saya bergabung, Star Plan Blasting ini posisi bintang 1, bintang 5, ya paling bonus paling besar 900.000, 500.000. Tapi untuk Star Plan sekarang ini bonus bisa jutaan. Kenapa? Karena dari bonus pengembangan jaringan tadi ya, untuk posisi bintang 1, bintang 5. Kemudian untuk Anda yang sudah berposisi direktur, ciptakanlah 3 kaki, bagusnya 5 kaki Anda mempunyai omset 500 poin, supaya ada satu jenis bonus yang dulu tidak ada nih di PT Cakap Blasting ini. Kalau dulu namanya bonus kepemimpinan, kalau sekarang ini namanya bonus leadership nasional. Nah, bonus leadership nasional ini hanya didapat bagi dia yang 1 bulan grupnya itu mempunyai omset 500 VV, minimalnya 3 kaki, bagusnya 5 kaki ya. Makanya dengan sistem yang sekarang ini, kalau seandainya Anda punya 5 kaki qualified, wah luar biasa, ngeri bonusnya. Berarti kalau saya tangkap di sistem cakap ini sebetulnya mau 3 jaringan atau 3, nggak ada silat tipu menipu juga. Betul. Kemudian garis bawahi juga, kenapa sayanya sukanya murni? Kalau binary itu lebih baik daripada murni, mungkin bukan Anda yang duluan, saya yang akan duluan menekuni binary. Manapun binary-nya. Karena berkaca dari pengalaman saya, semua binary tidak ada yang lama, makanya saya tidak, maaf, sekalipun binary-nya Apli, ini untuk saya ya. Untuk saya. Kalau untuk Anda sih terserah. Tapi untuk Pak Bro Asgar sendiri ya gitu. Bro, kita kasih kesempatan lagi yuk yang ingin bertanya. Saya intip lagi dulu ya di Facebook kita. Ini yang hadir juga banyak Bro Asgar. Sudah ada beberapa pertanyaan lagi. Ada mungkin dari admin bisa bantu, ada yang bisa dilihat, ada pertanyaan yang kira-kira bisa ditanyakan nggak sebelum nanti kita masuk yang tips and trick dari Bro Asgar ya, sambil cerita gitu ya. Sambil kita tunggu, kita ngisi dulu Bro Asgar ya. Sini saya isi dulu gelasnya Bro Asgar. Mantap, kita ngeteh dulu sambil kita sapa-sapa. Udah ada yang masuk lagi ya, kurang lebih. Lagi diintip pertanyaannya. Ini kelihatan mungkin apa yang bisa ditanyakan ada. Ini tidak ada. Siap dan kesehatan ini yang Bu Rahma, apa tuh? Bu Rahma Wati Padang, sehat. Bukan. Sambil kita lihat ya, siapa ingin bertanya silakan Bapak Ibu, mumpung ada Pak Asgar di sini. Uni Hasna ini mana Uni Hasna? Teta ada. Mungkin Teta ada. Di mana Teta? Taraga jo alam Basu. Ini nih dari Pak Ustadz justru nih juga nih, Bro Asgar. Ada perbedaan yang signifikan ketika 5 jalur qualified dengan 3 jalur qualified, walaupun total poinnya lebih besar 3 jalur. Nah ini juga menarik. Gimana Bro Asgar bisa tanggepin? Jadi ada yang 3 ya kan, besar bonus, besar omsetnya, ibaratnya poinnya itu dengan 3 jalur qualified, walaupun total poinnya lebih besar dari 3 jalur, tapi tetap ada perbedaan 5 jalur lah yang lebih besar. Nah ini gimana sih supaya mereka juga bisa mengerti? Mungkin kalau dari Pak Ustadz sih paham gitu ya. Contoh lah ini ya, Pak Ustadz punya 5 kaki ya.
500 kali 5 kan 2.500. Ya, 2.500 PV. Anda punya 3 kaki 1.000 jadi 3.000. Ya. Cuman perbedaannya kalau yang dari 3.000 tadi omsetnya dihitungnya akan 3/5. Nah, berarti Kalau yang dari 5 kaki tadi dihitung omsetnya akan 5/5, pasti akan gedean yang 5. nah itu dia. Jadi makanya Iya. memang kalau dihimbau baiknya memang 5 gitu Iya. ya. Bukan berarti nggak boleh 3. Tapi Iya. tadi kalaupun poin lebih besar ke 3, tapi dibaginya cakap itu adil. Iya. Karena kalaupun memang porsinya memang 5 semua berhak dapat, ya itu semua istilahnya Iya. di saku bersih gitu loh. Betul. Jadi bisa ya. Jadi itu yang bisa membedakan juga untuk ini ya. Oke. Tapi jangan takut, sekalipun 3 kaki, kalau omsetnya gede ya bonusnya gede juga, sekalipun 3/5. 3/5. Tapi jangan berharap mengalahkan yang 5/5. Jangan mengharapkan 5, jangan mengalahkan, ya pastilah. Karena dari angka aja udah Iya. 5 daripada 3 kan Pak. Iya. Itu secara logikanya aja gitu ya. Oke, mantap sekali. Oke, banyak yang ini. Oke, Pak Asgar, ini nggak kerasa udah sejam juga. Nah, mungkin nanti ini pertanyaan yang betul-betul bisa menjadi panutan buat mereka. Iya. Kalau buat saya adalah gini Pak, dalam 5 tahun sampai 10 tahun ke depan, Anda ingin cita-cita mendapatkan, setahu saya, bonus 1 miliar. Iya. Seberapa yakin sih dengan adanya produk cakap ini, dan melihat, kalau saya tuh melihat selalu potensi Iya. market yang ada di Indonesia. Karena kenapa? Penduduk kita itu 200 kurang lebih 63 juta Iya. untuk saat ini. Betul ya? Ini pun Iya. ini kita harus cek lagi data akuratnya, tapi kurang lebih seperti itu. Kita dapetin 0,5% aja dari yang minum Blesti ini. Itu luar biasa. Nah, bagaimana Anda menyikapi impian ini akan terwujud dan bisa mungkin berbagi ke teman-teman Sebentar, di ini FB Live? 0,5 atau 0,05? Karena kalau 1% saja berarti Oke. sisa 99. Iya. Nah, ini setengahnya dari 1%. Setengahnya aja berarti dari 1% kita anggap Iya, lah ya. kan? Wow. Iya, setengah. Jadi saya senang berada di PT Cakap ini karena misi saya sejalan ya. Artinya masuk di akal dengan misi di perusahaan. Di mana 5 tahun ke depan target perusahaan ini minimal 0,05 ya. Ya. Jadi setengahnya dari 1% saja. Setengahnya aja, yang nggak usah dari 1% lah ya. Industri, maka dipastikan itu bonus leader itu akan tercapai 1 miliar. Wow. Nah, 1 bulan ya. Makanya kalau saya membawakan acara Zoom meeting, saya selalu berada Zoom-nya itu di lantai 17 ya. Wah. Ya. Berarti Jadi- sekarang ini kita jadi lantai di 2 luar- nih sekarang nih. Ini beda dengan di sini. Kalau di luar ini ada tangga ya. Ah. Kalau di Zoom meeting saya di luar itu adalah kota indah. Wah, amin, amin. Karena saya sudah membayangkan 5 Betul. tahun ke depan, Ya. ya PT Cakap akan membangun botol raksasa di dunia, dan saya akan duduk di lantai 17 ya, Oke, untuk amin, membawakan amin. live streaming Iya. dan ya Zoom meeting ya, Iya. setiap hari Senin malam Selasa. Oke, Ya. 17 berhubungan dengan tanggal kita kemerdekaan tanggal 17 Iya. ya. Jadi di lantai 17 nih. Betul. Gitu. Iya, tapi memang betul Pak gitu loh. Memang harus dengan melihat tadi penduduk kita bahwa sebetulnya dari komponen semua produk kita itu, bahwa sebetulnya ini adalah akan semua diterima oleh masyarakat. Iya. Jadi potensinya sangat besar. Bahkan berarti Bapak yakin bahwa 1 miliar dalam 5 tahun ke depan akan masuk Iya. ke akal. Nah, bisa nggak Pak berikan mungkin satu strategi atau tips lah? Teman semua, supaya sama dengan misi saya, kalau boleh saya bicara kiat-kiat saya ya, dari sekarang ke depan tetap berprinsip kepada rumus sukses Besi Mafo ya. Besi Mafo, B-nya itu apa? Yang pertama, berani bayar harga. Berani Bayar harga. Oke. Dulu saya bekerja 20 tahun, income saya 10 juta per bulan. Berani saya tinggalkan sebagai seorang instruktur. Ya, kenapa saya berani melakukan itu? Karena ya berpatokan kepada faktor sukses Besi Mafo tadi, B-nya berani bayar harga. Berani bayar Ya. harga. Kemudian C-nya itu adalah
sikap yang positif. Sikap yang positif selalu ya. Ya, kenapa? Karena rata-rata kalau seandainya saya punya downline, mitra saya ada 1.000 orang, itu 700 orang yang sekarang yang tidak menjalankan, hanya 300 orang yang masih menjalankan, itu pun tidak bersemangat. Dan kalau bertanya kepada yang 700 orang itu kenapa tidak dilanjutkan di Blesti-nya, ada yang bilang produknya mahal, upline tidak membina dan lain sebagainya. Nah, itu karena pikiran negatif ya. Tapi kalau membubuhkan pikiran positif, maka Anda akan tetap berada di jalan kesuksesan. Ya, salah satu contoh, apabila upline Anda tidak membina, Anda bukan malah berhenti, justru berterima kasih kepada upline Anda yang telah meninggalkan Anda, berarti mendidik dia supaya mandiri terhadap Anda. Ya, mungkin ada yang produk belanjanya jauh, bersyukur jauh. Kenapa? Karena dengan jauh tersebut Anda bisa naik bis, setiap orang bisa ketemu dengan calon-calon prospek dan banyak lagi ya. Makanya besi-sinya sikap yang positif ya. Emaknya itu teknik saya bisa dari sekarang, dari awal gabung sampai sekarang dan 5 atau 10 tahun ke depan, emaknya itu usahakan mandiri. Jadi tidak ketergantungan terhadap orang lain. Kalau Anda masih ketergantungan terhadap upline Anda, ketergantungan terhadap subsidi, support dari perusahaan, maka yakin dan percaya siapapun yang masih ketergantungan terhadap pihak lain akan ada namanya sakit hati. Iya, setuju Pak. Dengan kalimat, karena gini loh, bisnis ini sukses atau tidaknya bukan karena siapa-siapa. Karena melainkan multi level marketing adalah owner bisnis. Bisnis ini kepemilikan kita. Dalam arti perusahaan sudah menyiapkan segala sesuatu legalitas, produk semua, kita tinggal menjalankan. Tapi menjalankan ini adalah bahwa kita harus yakini ini adalah memang bisnis kita. Jalan kesuksesan itu 50%-nya sudah disediakan perusahaan loh. Betul. Udah ada produknya, udah ada plan-nya, udah ada kurikulum trainingnya, kan tinggal menjalankan aja. Setuju. Bahkan memang ada beberapa juga sebetulnya jangan apa-apa juga bergantung perusahaan. Misalkan minta begini didorong perusahaan, minta di subsidi ataupun apa, support atau apa. Nah, sebenarnya itu juga kurang baik lah, dalam arti bukan berarti memang nggak bisa, cuman terkesannya jadi nggak mandiri ya Pak, karena kita harusnya melakukan sendiri dulu. Perusahaan pun juga pasti akan lihat, ibaratnya akan didukung memang sesuai dengan kebutuhan mereka, akan disupport. Tapi kalau dikit-dikit aja apa-apa minta support, kemudian kalau nggak disupport nggak jalan, itu juga efeknya kurang baik ya Pak ya. Itu mencerminkan juga kita seorang leader yang kuat, ibaratnya tanpa siapapun kami bisa berjalan gitu. Bukan berarti nggak boleh, tapi harus dilihat seberapa penting kebutuhan kita juga untuk minta support. Mungkin itu Satu lagi bro ya, ini bang besi ya, besi maknya itu mandiri ya. Jadi usahakan apapun itu adalah, ingat prinsipnya, Blestiku adalah diriku dan mitra-mitraku. Tidak ada Blestiku adalah diriku dan perusahaan, diriku dan upline, tidak ada. Diriku dan mitra-mitraku. Besi mak nya itu adalah ini yang terpenting, fokus. Besi mak fokus. Jadi benar-benar fokus dengan jaringan kita sendiri. Fokus kan? Tidak tergoda dengan rayuan-rayuan tetangga sebelah. Setuju. Tidak ada tutup poinnya lah. Di sini 2 kaki lah. Aduh, kadang-kadang saya merasa kasihan kalau antara mitra-mitra saya itu ada yang sempat tergoda oleh tetangga sebelah. Kenapa? Karena ujung-ujungnya juga akan berhenti, akan kecewa. Mendingan terusin yang ada aja deh teman-teman. Tapi kalaupun masih mau tobat ya silahkan lah ya. Ibaratnya pintu selalu terbuka, betul nggak Bro Asgar? Karena setiap manusia tadi punya kesalahan. Kalau memang mau bertobat ya silahkan ke jalan yang benar. Kami pun kita siap bantu untuk terutama saya pesan kepada Anda yang masih berada lah ya. Tolong kalau mungkin ada selentingan kemarin-kemarin dari kiri dari kanan, itu bagus, tutup telinga Anda ya. Anda fokus ya kepada satu tujuan. Maka tidak ada orang yang tidak akan sampai kepada tujuan bagi dia yang terus berjalan, dan hanya satu titik yang dia tuju itu pasti akan sampai. Udah kayak lagunya Via Valen tuh, satu titik tetap itu pernah saya lakukan juga. Mantap. Ya, oke. Bro Asgar, kita lihat dulu masih ada yang ingin bertanya nggak? Karena nggak kerasa udah jam 4 lewat ini Bro Asgar ya. Oh, ada Bu Santi, halo. Merah artinya berani, Pak Irfan selalu semangat pastinya. Ya, kemudian ada siapa lagi? Yuk, yang ingin bertanya silakan.
sebelum nanti ada kata-kata motivasi mungkin dari Pak Asgar untuk bisa memberikan dorongan buat teman-teman semua untuk kita tetap masih bisa jauh lebih besar lagi ya. Karena di bulan Agustus ini juga penuh dengan bulan yang penuh dengan kesemangatan, berani. Merah itu berani. Kita membakar untuk memberikan sesuatu hal yang positif gitu ya. Oke, masih ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Oke, kalau nggak ada Bro Asgar mungkin bisa berikan sesuatu suatu dorongan kepada teman-teman semua yang hadir di sini. Sebetulnya gini Bro Asgar, FB ini untuk menunjang pada saat era PPKM ini kan selalu diperpanjang. Tapi bukan berarti kita nggak bisa melakukan offline. Tapi dengan metode online ini adalah menggerakkan untuk semua secara luas kita bisa untuk bertemu dengan yang lain karena mereka bisa melihat kita ini secara langsung dan mereka pun di sini ini pada online semua netizen tadi yang positif ya. Jadi ini semua adalah orang-orang yang hadir dalam Aku Belisti Kamu Bro Asgar ya kan. Nah, gimana siasati untuk kedua-duanya tetap berjalan karena Bro Asgar ini kalau saya lihat tiada henti-hentinya dan tiada lelah-lelahnya, memang nggak mudah sih gitu loh karena orang kalau sudah terpancing untuk meniatkan sesuatu fokus maka dia akan tetap terjun secara terus menerus. Nah ini coba bisa apa yang dikatakan ke teman-teman, apa yang dari Pak Asgar bisa berikan kepada mereka. Oke, silakan Mas Asgar. Oke, buat teman-teman ya saya mau cerita sedikit ya. Dulu pada saat saya STM ya, SMK kalau sekarang kelas 2 itu kalau tiap pulang sekolah ibu saya selalu berpesan begini dalam bahasa Sunda. Ujang kalau mau hidup boga milik ini ke mamah ke Arab. Artinya, nah bila kamu punya nasib baik berangkatkan ibumu ke tanah suci. Nah, sekarang ini alhamdulillah Bro Irfan dari PT Cakap ini saya mau berangkat ibadah umroh yang ketiga ya. Amin. Berangkat yang ketiga. Nah, ada satu penyesalan dalam diri. Ya, saya katakan ya Tuhan, kenapa saya tidak bergabung dengan Blesti dari dulu? Ya. Mungkin 2 atau yang ketiga ini umroh ini mau diberikan kepada orang tua saya. Maka teman-teman pesan saya bagi Anda yang ada niatan berpaling dari Blesti, ada niatan akan mengkhianati Blesti, ada niatan akan mengkhianati mitra-mitra Anda di Blesti, ingatlah kepada orang-orang yang Anda cintai. Mungkin ibu Anda, mungkin ayah Anda, mungkin anak Anda, ya jangan sampai dikecewakan karena perilaku Anda yang salah. Pesan saya tetap fokus di satu garis. Tidak ada kata lain. Janganlah kau berhenti saat dirimu lelah, tetapi berhentilah saat dirimu mencapai tujuan. Wes mantap. Jadi tetap fokus satu titik dan jangan pernah berhenti. Untuk Anda lelah maka akan Anda raih untuk tujuan Anda. Terima kasih banyak Bu Asgar untuk hari ini. Tapi kita juga mau ngingetin lagi Bu Asgar. Jadi di bulan Agustus ini kita selalu siapkan sesuatu untuk mensupport gitu ya. Untuk mensupport yaitu ini saya buka lagi supaya tidak salah. Jadi kita siapin itu promo untuk di bulan Agustus itu kita akan siap selalu. Nah ini berhubungan dengan baju kita nih, karena ini adalah Gebiar HUT 76. Programnya itu dari tanggal 1 sampai tanggal 29 Agustus. Ini hanya sekedar mengingatkan lagi, itu programnya untuk cash bill ya. Jadi pertama kita akan keluarkan promo itu botol, belanjanya ini botol Bro Asgar, 12 botol dalam satu cash bill dan ini tidak boleh dicampur khusus botol. Ini belanja 12 botol dalam satu cash bill berlaku kelipatan, tapi tidak akumulasi ya, berlaku kelipatan. Jadi kalau beli 12, 24, 36 terus itu akan bisa nanti mendapatkan hadiahnya berlipat-lipat juga. Syaratnya gampang, member yang bisa ngikut itu cukup posisi dari bintang 1 sampai dengan director aja. Yang kedua tadi berlaku kelipatan, maka kita akan kasih hadiahnya 1 saset gratis ditambah dengan mini Blesti botol ya. Mini botolnya ada di sini nih, cuma kita nggak keluarin ya. Nah ini ada kotaknya di sini ya. Kemudian yang kedua, kita punya program namanya promo melakukan untuk belanja Sanitibi. Sanitibinya itu dalam satu cash bill juga
Dan ini juga bukan akumulasi tapi berlaku kelipatan juga. Belanjanya kayak bagaimana? Belanjanya 5 cukup yang sanitibi yang ukuran 100 ml, nggak boleh dicampur, khusus yang 100 ml. Dan ini berlaku kelipatan, maka akan dapat spray untuk muka. Kenapa kita tingkatkan untuk sanitibi ini? Karena saat ini kita butuh, kemarin kan kita udah FB Live tuh sama Pak Anton, Bro Anton, bahwa itu juga menjadi 2 alat, karena bisa jadi antiseptik, bisa disinfektan, dan itu lebih akurat dari sabun, jadi bisa dipakai di mana aja, ya. Nah, ini yang nggak kalah menarik nih, ini para emak-emak nih, khususnya di daerah dirimu di Jawa Barat, khususnya Ciamis dan sekitarnya, pembelanjaan 5 piece PC11 atau Fibless Night dalam satu cash bill, ini juga berlaku kelipatan, bro. Jadi bisa mendapatkan satu Fibless Night-nya satu, tapi yang ada nanti kemarin tuh sempat udah dikeluarin, yang dapat celana dalam banyak. Nah nanti sudah dalam proses pengiriman, teman-teman bisa dapetin promo untuk si celana dalamnya atau underwear-nya di Fibless. Nah yang gak kalah penting tadi bukan hanya sekedar untuk rekrut, tapi ini penting karena kenapa? Rekrut itu juga jantungnya di multi level marketing, karena kita butuh orang-orang baru sehingga mereka bisa mendapatkan bonus yang tadi Bro Asgar bisa ungkapin. Jadi cukup dengan merekrut 2 orang member baru dengan paket link lengkap atau paket kombinasi SP03, itu rekrutnya 2. Kemudian yang member lama yang rekrut itu cukup melakukan tutup poin pribadi 50 PV. Ini berarti posisinya itu bintang 1 sampai bintang 5, bro. Director kalau naik level kan ya kita coba dengan orang-orang yang baru. Karena kalau dia naik di bulan ini director, otomatis dia udah nggak bisa ikut. Tapi kalau belum, silahkan. Dan member lamanya itu hanya cukup tutup poin 50 PV. Kalau tadi kan orang yang kalaupun sebelah nggak perlu tutup poin. Kalau kita tetap harus, ya kan? Dan ini untuk yang berlakunya tadi bintang 1 sampai bintang 5, kecuali kalau dia naik untuk di director itu tidak. Ini juga berlaku kelipatan, bro. Maka kita kasih juga uang atau voucher senilai 300.000 dan ditambah lagi Fibless Night untuk hadiahnya lagi. Nah, yang promo spesial nih berhubungan dengan kemerdekaan, ya. Ini nanti saya juga ada kasih sedikit bocoran sedikit, tapi sebelum ini juga harus diingatkan lagi promo khusus, bro. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 17 Agustus itu kita punya program ya untuk pembelanjaan Fibless juga 76. Kenapa 76? Itu menyambung dengan umurnya Indonesia ulang tahun dan dengan temanya kita merah putih. Jadi cukup melakukan beli Fibless Day atau Night ya, bisa dikombinasi kecuali Pentiliner. Ya itu kita nggak hitung dari tanggal 1 sampai tanggal 17, maka bisa mendapatkan hadiah Free Fire seharga sebetulnya lebih dari 2 juta, tapi kita kasih karena cakap spesial, kita belinya dengan harga, kita bisa kasih harga 1.500.000, tapi itu nggak beli, itu gratis. Nah ini gimana? Ini berhubungan dengan promo yang poin 3 tadi, bro. Jadi ibaratnya kalau beli 75 si Night semua, maka promo yang celana dalam pun underwear plus Free Fire bisa dapat, jadi double. Kenapa? Dia bisa dapat 15 celana dalamnya ditambah Free Fire lagi juga. Nah itu yang promo kita keluarkan, tapi siap-siap nanti ada edisi spesial, nanti kita informasiin tapi nggak sekarang karena nanti jadi nggak spesial. Jadi di Agustus itu nanti kita akan ada promo khusus juga kita akan keluarkan, dan itu nanti Bapak Ibu bisa pastikan bisa meraihnya ya. Oke, untuk hari ini sangat senang sekali. Udah saya 1 bisa, jam ya? Udah 1 jam ya? 1 jam lebih, Pak Bro, nggak kerasa. Dan saya menghimbau lagi bahwa untuk di Facebook Live ini di-share sebanyak-banyaknya. Ya, supaya pada sadar, pada insaf lah. Pada insaf. Dan juga jangan lupa untuk hadir, saya promosiin di sini. Bro Asgar itu buka untuk Zoom meeting setiap malam Senin, itu buat umum. Senin malam Selasa. Iya, Senin malam Selasa. Jadi pukul 20 ya sebetulnya. Itu berbeda-beda temanya juga, dan itu bisa dari seluruh Indonesia juga hadir ya. Jangan lupa ya teman-teman, jangan banyak alasan. Zoom meeting adalah cara kita mendapatkan ilmu dengan cara yang sedikit langka. Tidak pergi kemana-mana, coba ya 2 jam itu hanya perlu 500 KB atau hanya 2.500 rupiah. 2.500 ya, dan itu bisa dihidupkan videonya. Ya, jadi cukup murah, kalaupun banyak alasan ya nggak akan jadi betul-betul jadi alasan istilahnya ya. Seperti itu ya. Oke, teman-teman, terima kasih atas waktu dan tempatnya juga pada hari ini. Terima kasih banyak Bro Asgar
atas yang sudah ini kita tanpa disengaja merah dan putih, dan ini luar biasa banget. Bro Asgar jauh-jauh dari Cikampek bahkan harus di reschedule untuk ke Mamempeknya, tapi berkat beliau bisa datang untuk khususnya para member Blesti untuk kita berbagi ya. Tetap jaga kesehatan, minum Blestinya terus ditingkatkan 8, dari 8-10 gelas sehari ya. Dan sampai ketemu di minggu depan. Terima kasih. Oke, kita tos dulu Bro Asgar. Oke, mantap. Udah kok. Terima kasih.